Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Teman-teman cinta bonsai di seluruh Indonesia dan teman-teman di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekarang kita bersama senior atau sepuh bonsai kita di Indonesia, yaitu Bapak Rudi Julianto. Termasuk memiliki akun channel juga yang Bokop Art, yang dikelola sudah lama sekali dan subscribernya sudah melimpah banyak sekali. Nah, ini Pak Rudi mungkin sedikit pembukaan terkait masalah bonsai dulu, seperti apa sih dasar berbonsai dan pengembangannya ke depan seperti apa? Ya. Halo para subscriber Bonsai Kaki Rinjani. Ini kebetulan saya bertemu dengan Mas Eko dari Lombok untuk sedikit memberikan sharing tentang bonsai. Ya, jadi pada awalnya bonsai berkembang sebagai hobi, diawali pada kurang lebih 1000 tahun yang lalu di negara Cina, di mana seorang kaisar menginginkan melihat pemandangan alam tanpa dia harus keluar dari istana. Maka para orang istana beramai-ramai mengambil pohon dari alam untuk dibawa ke istana. Karena keterbatasan ruang, mereka tidak kalah akal, mereka menciptakan miniatur. Disitulah awal hobi bonsai dimulai. Nah, pertama berkembang di kalangan istana, kemudian sampai akhirnya berkembang ke seluruh dataran Cina. Pada sekitar 500 tahun yang lalu, Jepang datang ke Cina dan mereka melihat hobi ini, kemudian dianggap baik dan diadopsi ke negaranya. Kalau di Cina kita mengenal namanya pencing. Setelah berkembang di Jepang berbeda lagi. Namanya bonsai. Kalau pencing itu artinya pen itu pot, cing itu pemandangan. Kalau bonsai, bon itu pot, sai itu tanaman. Jadi lebih spesifik. Artinya di Cina berkembangnya mereka membuat, selain membuat pohon kecil, mereka juga membuat pemandangan kecil. Jadi kadang-kadang pernah lihat ya yang presentasi pancing, itu gunung-gunungnya ada, sungai-sungainya ada, itu pemandangan. Tapi kalau di Jepang berkembangnya menjadi sangat objektif. Mereka mengkhususkan diri untuk membuat miniatur pohon. Nah, perbedaan inilah yang kemudian berkembang di seluruh dunia. Karena di Jepang lebih simple, lebih spesifik, lebih mempunyai kriteria. Jadi lebih banyak diikuti oleh dunia. Jadi di Cina lebih spesifik, lebih otentik. Itu sulit untuk ditiru. Nah, oleh karena itu pada perkembangan sekarang, menurut saya kalau kita Indonesia memulai hobi bonsai, ya sebaiknya tidak meniru Jepang ataupun meniru Cina. Karena Jepang pun mengadopsi seni ini, mereka tidak bisa meniru. Bukannya tidak mau, tetapi tidak bisa. Karena apa? Karena budayanya beda. Kemudian alamnya beda. Kemudian spesiesnya beda. Kultur budayanya beda. Kalau seni bonsai di kedua negara itu sudah menjadi seni budaya. Seni budaya. Ya, karena sudah digemari seluruh rakyat. Bagian dari budayanya. Kalau di Indonesia kan baru 40-45 tahun. Iya. Jadi masih jauh. Masih jauh. Tetapi kan kita harus memulai. Masyarakat kita juga sudah banyak yang suka bonsai. Iya. Nah, disinilah saya berpikir bahwa memang kita tidak bisa meniru Jepang ataupun meniru Cina, tidak bisa. Karena apa? Yang paling menghambat adalah iklim. Iklim kita iklim tropis, sedangkan iklim mereka iklim subtropis. Spesies pohon beda, kecepatan tumbuh pohon juga berbeda. Kita 3-4 tahun udah bisa jadi bonsai. Mereka perlu puluhan tahun untuk bisa jadi bonsai. Karena matahari di sini bersinar 12 bulan dalam setahun. Nah, di negara subtropis paling cuma 4 bulan. Nah, jadi selama
selama tidak ada matahari, tanaman di sana berhenti berkembang tumbuh. Kalau di Indonesia kan berkembang terus. Jadi lebih cepat. Lebih cepat. Di sini memungkinkan untuk membuat perantingan yang detail. Tapi di Jepang, di Cina tidak bisa. Karena mataharinya kurang. Ya itulah sedikit kurang lebih menurut saya bonsai itu apa. Jadi bonsai itu bukan sekedar kegiatan membuat miniatur pohon, tetapi justru kita harus memperhatikan juga iklim di mana kita berada untuk bisa membuat sebuah konsep. Tidak mungkin kita membuat konsep artinya contoh pohon kita santiki kemudian dibuatnya di Jepang. Mereka tidak tahu. Sama juga kita punya alam kemudian meniru konsep junipernya Jepang. Iya. Nah itu juga nggak ketemu. Karena beda. Karena berbeda iklim. Nah itu salah satu yang apa namanya, menurut pemikiran saya sih sudah saatnya kita untuk membuat bonsai dengan kondisi alam kita, spesies ataupun apa namanya ini iklim. Nah, belum menjadi seni budaya di Indonesia, tetapi nantinya akan menjadi seni budaya dan pasti akan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan teman-teman di Jepang dan di Cina. Nah, kemudian untuk prospek bonsai itu sendiri di Indonesia dari segi hobi dan nilai ekonomisnya seperti apa, Pak Rudi menilai? Ya, ini sedang berkembang, artinya bukan sedang berkembang, artinya baru mulai. Jadi embrio sudah jadi baby nih, sudah jadi bayi nih. Nah, ini harus bayi ini kan harus diarahkan untuk ke arah yang nanti menjadi dewasa yang baik. Nah, ini semua lapisan harus mendukung. Semua lapisan harus mendukung. Jadi berhobi bonsai itu kan ada yang punya tujuan macam-macam lain-lain. Ada yang punya tujuan dia mau jadi pedagang. Ada yang punya tujuan dia mau jadi trainer. Ada yang punya tujuan mau jadi kolektor aja. Ada yang punya tujuan untuk jadi apa namanya itu seniman dan lain-lain. Ya. Apapun tujuan kita main bonsai itu harus didukung dengan pengetahuan yang betul. Seperti tadi saya ngomong, kalau orang Indonesia buat bonsai kemudian niru Jepang, menurut saya keliru. Iya. Karena beda. Iklim itu yang tadi. Kalau tahun 90-an dulu kita memang masih meniru mereka. Dulu zamannya apa namanya? Jin Sari, tahu ya? Iya. Jepang populer Jin Sari tahun 90. Kemudian kita niru-niru cemara udang di Jin. Iya. Ya tidak bisa. Karena apa? Kayunya cemara udang lapuk, benar. Nggak bisa dibuat awet, nggak bisa. Pada waktu itu belum diketemukan sandiki, kan gitu. Nah, jadi kita hanya latah meniru. Tetapi sekarang seharusnya kalau kita melihat pameran ini, seharusnya sih Indonesia sudah punya ciri khas tersendiri. Nah, kalau semua sudah menyadari itu, dari lapisan tadi yang saya sebut pedagang, kolektor, seniman dan lain-lain, udah sadar bahwa harus apa namanya? Membuat sendiri. Nah itu nanti komoditinya atau apa tadi sektor ekonominya akan berkembang pesat. Ya, contoh 5 tahun terakhir ini saya kembangkan atau saya bangkitkan lagi tentang pohon jenis santiki. Karena santiki ditemukan di Indonesia tahun 90. Waktu itu boom. Sampai tahun 2000 meledak dah, semua kolektor pinginnya santiki. Sampai akhirnya 2009-2000 ke sini mulai drop. Karena apa? Mereka tidak bisa mempertahankan kondisi jadinya. Banyak mati ranting, banyak ini. Banyak kasus yang kita lihat. Iya, tahu kan ya. Di Jawa udah jarang orang piara santiki. Sekarang saya bangkitkan lagi santiki, bahwa santiki tidak seperti itu. Bisa awet, bisa nggak mati ranting, bisa. Ya bahkan yang mau mati pun bisa kita bangkitkan lagi jadi bagus lagi. 4 tahun 5 tahun terakhir ini saya terus promosi, termasuk YouTube channel saya mungkin banyak bicara masalah santiki. Karena apa? Karena saya ingin santiki jadi tuan rumah. Kalau untuk melawan junipernya Jepang, kalau nggak lawan santiki mau lawan jenis apa? Iya, karena cuma itu yang kita punya. Itu kekayaan, artinya sebuah modal yang kita punya untuk bisa
membuat bonsai Indonesia ini lebih. Nah, setelah upaya saya untuk sedikit banyak memberikan sharing tentang Sandiki, sekarang banyak pedagang muncul. Iya. Sumbawa cari, Sulawesi cari, dan Sumba lain-lain. Ya. dan yang lainnya. Mulai Sandiki gairah Iya. lagi. Nah, disinilah pasar terjadi. Iya. Disinilah apa namanya tadi yang faktor ekonomis berputar. Berputar. Ada pendongkel, ada pengepul ataupun apapun itu kemudian disalurkan ke para hobi. Ini siklusnya ini harus jalan. Nah, kalau roda ini jalan, artinya bukan hanya Sandiki ya. Iya. Itu tadi hanya sekedar contoh. Contoh saja. Apapun itu, di Indonesia banyak sekali kekayaan spesies serut, wahung, Termasuk sekarang ada saing simbur yang lagi. saing simbur yang lagi baru. Ini baru ini kan perlu dipopulerkan. Benar. Caranya gimana? Masukin ke pameran. Begitu dia menang, populer dia. Iya. Dan bisa diminati banyak Bisa orang. diminati. Oh, ternyata saing simbur bisa menang. Ternyata saing simbur bisa bagus. Nah, itu kalau tidak dilakukan bersama-sama, ya nggak bisa. Nggak bisa. Benar. Ya intinya itu untuk memutar roda ekonomi, kita semua pihak harus ikut andil. Dan itu pun harus disadari dengan tujuan yang sama. Ya. Mungkin ini lebih spesifik lagi terhadap pecinta bonsai baru kita ini yang termasuk di Nusa Tenggara Barat. Kecenderungan ada juga isu tentang kerusakan alam dan yang lainnya. Mungkin sarannya Pak Rudi sendiri terkait pembonsai baru kita. Ya, saya tidak apa namanya. Jadi gini, memang apa yang saya lakukan ataupun apa yang saya buat bonsai banyak hasil dari tongkelan. Cuman saya juga tidak semata-mata mengambil dari alam, membabi buta dan lain-lain. Itu pun saya sudah ada upaya untuk datang ke para pendongkel di Sulawesi. Saya kasih tahu, oh ini yang diambil ini, jangan yang diambil ini. Kemarin juga dari Lombok juga ada yang kesini juga. Saya selalu tanya, apakah ini di sana masih tidak termasuk merusak alam. Di Sulawesi bahkan ada yang laporan ke saya, Pak ini sebentar lagi dari BKSDA mau datang untuk tinjau lokasi kita dari bonsai. Oh ya, temuin aja. Setelah ditemuin juga apa yang kamu ambil ini, ambilnya di mana situ, kan gitu. Iya. Nah, kalau misalkan dari mereka tidak melarang atau tidak mengeluarkan peraturan daerah kan, ya masih dalam tahap yang tidak merusak. Tidak merusak. Ya, memang ini kontroversi. Kontroversi artinya satu pihak orang bonsai ini rusak alam, ya, pihak yang lain merasa budidaya adalah cara yang benar. Tapi mungkin bisa dibayangkan untuk mencapai kondisi yang sangat tua, budidaya butuh waktu berapa puluh tahun. Lama sekali. Kapan panennya, kan gitu. Nah, ini kan itu tadi. Ini di Jepang juga terjadinya seperti itu. Sama sih. Iya, sama. Sekarang udah ada larangan, dilarang mengambil pohon bahan bonsai di alam. Larangan pemerintah udah jelas. Ya udah, mereka budidaya. Nah, maka bonsai bisa jadi industri. Nah, hasil budidaya ini kemudian bisa laku di pasar karena tidak ada alternatif. Tetapi yang saya perhatikan, untuk bisa mengangkat nama besar bonsai di Jepang, itu bonsai budidaya apa bonsai alam? Bonsai alam. Makanya tadinya mereka juga begitu, seperti kita dongkel ke sana kemari ngambil seolah-olah merusak alam. Ya kalau menurut saya sih pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah ada pengawasan. Kemarin ada yang di Sumba juga saya tanya, Mas ini kok kecil-kecil diambil? Nah kalau udah ambil ini di bulldozer Pak, uang tempatnya mau dibaca hotel. Tempatnya mau dijadiin hotel. Nah gitu. Nah ya kan, yang ini saya nggak ngerti lah, ini urusan pemerintah. Kemudian kalau ditanya ke saya selama kita ada kontrol, tidak terlalu yang membabi buta, saya pikir tidak masalah. Ya perambah hutan itu yang puluhan hektar, ribuan hektar ditebangi pohonnya itu ya itu yang
yang patut patut dipermasalahkan. dipermasalahkan. Tapi semangatnya buat pembonsai ya tetap semangat ya yang Ya anu aja, apa namanya, mengalir aja. Mengalir Karena ini ya nanti kalau ada peraturan pemerintah ya ditaati aja. Bagaimana? Oke, mungkin itu saja diskusi singkat kita. Semoga ke depan kita bisa lebih menjalin persatuan dari semua pembonsai seluruh Indonesia. Ya, Ya, kalau ada sempat juga berkunjung ke NTB, ke Lombok, siap. Pak Dem. Ya, nanti sambil melihat kondisi teman-teman pembonsai kita di Lombok. Oke teman-teman, itu saja diskusi kita dengan Bapak Rudi Julianto, senior pembonsai kita di Indonesia. Mungkin itu saja Pak Rudi, terima kasih. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam bonsai kaki Rinjani. Ya, teman-teman, saya Rudi Julianto. Kebetulan bertemu dengan Pak Eko dari Bonsai Kaki Rinjani, channel bonsai dari Mataram Lombok. Silakan subscribe, like, dan share. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi.